Santapan rohani Ramadan kita pada malam yang ke-22 ini akan kita isi dengan menyampaikan tentang pentingnya menjaga waktu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini setidaknya terlihat dari sumpah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan waktu pada 4 tempat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar. Wal fajri, demi waktu fajar. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan waktu fajar ini diibaratkan sebagai awal mula kehidupan manusia, di mana awal mula kehidupan manusia itu biasanya diisi dengan harapan dan semangat yang menggebu-gebu dalam menjalani kehidupan ini. Pada waktu ini pula Allah Subhanahu wa taala melihat seberapa besar tekad niat dari hamba-hambanya untuk memaksimalkan waktu yang diberikan kepada mereka. Yang kedua, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha. Wadduha, demi waktu duha. Waktu duha ini diibaratkan dengan waktu produktif pada diri kita, atau masa-masa kejayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dalam waktu ini Allah Subhanahu wa taala mencoba mengingatkan kita sebagai manusia untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu produktif yang diberikan kepada kita, memanfaatkan waktu muda, waktu luang, waktu sehat, waktu kaya yang Allah berikan kepada kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, sumpah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan waktu dalam Al-Qur'an adalah sumpah Allah dengan waktu asar. Wal asri, demi waktu atau demi waktu asar. Waktu asar ini biasanya diartikan sebagai waktu untuk istirahat, atau dapat pula dianalogikan sebagai masa tua yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Pada waktu ini sebahagian besar manusia mengisinya biasanya dengan penyesalan. Kenapa pada waktu produktif yang Allah berikan dulu? Kenapa pada waktu sehat yang Allah berikan dulu? Kenapa pada waktu lapang dan kaya Allah berikan dulu? Ia tidak mengisinya dengan sebaik-baiknya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu dalam Al-Qur'an dengan waktu malam. Wal lail, demi waktu malam. Waktu malam digambarkan sebagai waktu menjelang kematian yang akan kita hadapi, di mana melalui sumpahnya ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang kepanahan dunia ini dan kewajiban kita untuk mempertanggungjawabkan seluruh waktu yang telah Allah berikan kepada kita, mulai dari waktu fajar, waktu duha, waktu asar, dan sampai waktu malam yang Allah berikan kepada kita. Karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui sumpah-sumpah Allah dengan waktu ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa diri kita ini tidak akan terus-menerus hidup. Diri kita ini tidak akan terus-menerus sehat. Diri kita ini tidak terus-menerus kaya. Diri kita ini tidak terus-menerus lapang. Tetapi kita suatu saat akan mengalami kondisi-kondisi sulit yang Allah berikan kepada kita, dan sampai pada akhirnya nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Asr menariknya setelah Allah bersumpah dengan waktu asar, Allah mengaitkan dengan kalimat innal insana lafi khusr. Ini artinya ada sebahagian manusia berada dalam kondisi kerugian karena ia tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Siapa manusia-manusia yang tidak merugi? Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Asr ini adalah kecuali orang-orang yang memanfaatkan waktunya dengan keimanan, mengisinya dengan amal-amal saleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin al-qaimin wal qaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Al-Basri pernah mengingatkan kepada murid-muridnya. Beliau mengatakan, saya bertemu dengan generasi orang-orang yang benar-benar menjaga waktu mereka, melebihi semangat mereka, melebihi semangat kalian dari menjaga harta dan uang kalian. Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, ulama-ulama para salafus saleh lebih ketat dalam menjaga waktu mereka daripada menjaga uang dan harta mereka. Bagaimana dengan kita, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjaga waktu yang Allah berikan kepada kita? Bahkan sebaliknya, kita lebih ketat dalam menjaga uang dan harta yang Allah berikan kepada kita daripada kita menjaga dan memelihara serta memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Dalam menjaga uang yang Allah berikan kepada kita, kita buka tabungan agar uang kita tidak hilang. Kita beli brankas agar uang kita terjaga. Kita teriak maling, teriak copet jika uang kita hilang dan diambil oleh orang lain. Lalu bagaimana caranya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat memanfaatkan waktu? Maka salah satu caranya adalah kita benar-benar harus menyadari bahwa waktu yang Allah berikan kepada kita sesungguhnya adalah nikmat yang luar biasa, dan nikmat yang luar biasa ini perlu kita syukuri dengan mengisinya, dengan memperbanyak amal-amal saleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu ini adalah salah satu hal dari 4 hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang mesti kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari pembalasan. Wa an umri fima afna, tentang waktu, usia yang Allah berikan kepada kita, kemana saja kita gunakan, kemana saja kita habiskan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu momen bulan Ramadan ini, sisa-sisa bulan Ramadan ini, 10 malam terakhir bulan Ramadan ini yang disinyalir oleh Rasulullah, di malam 10 terakhir bulan Ramadan ini terdapat waktu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Mari sama-sama kita watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri, watawasau bil haqqi, saling mengingatkan kepada kita seperti tradisi para sahabat. Mereka saling mengingatkan di antara mereka untuk mengisi waktu dengan sebaik-baiknya, dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat. Mari kita manfaatkan sisa-sisa Ramadan yang Allah berikan kepada kita dengan memperbanyak amaliyah-amaliyah, terutama dalam berburu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan semua kita diberikan kemampuan, kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memaksimalkan amal ibadah di sisa-sisa 10 terakhir bulan Ramadan ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.